Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai Abdika, hai Intan. Ya, selamat pagi juga Mbak Vina, Mbak Intan. Aku mau ngajak kalian berdua untuk diskusi nih soal isu-isu SDM di lembaga keuangan syariah. Wah, menarik banget itu pembahasan terkait SDM di lembaga keuangan syariah ya. Soalnya kualitas SDM kan sangat menentukan bagaimana lembaga tersebut itu bisa berinovasi dan tetap relevan di industri keuangan. Ya, ayo boleh saja kita berdiskusi terkait hal tersebut. Iya bener banget Mbak Abdika, apalagi di lembaga keuangan syariah. SDM gak hanya dituntut paham soal keuangan, tapi juga harus punya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Kita mulai pembahasannya dari segi apa dulu ya? Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, kan ternyata di bank syariah itu ada dua latar belakang karyawan. Yang pertama itu mereka yang latar belakangnya dari perbankan syariah, dan yang kedua itu dari pendidikan konvensional. Nah, untuk diskusinya lebih seru, dibuat dua sisi. Yang pertama ada yang pro atau mewakili mereka-mereka yang memiliki pendidikan perbankan syariah, dan yang kontra yang mereka mewakili yang konvensional ya. Untuk yang pro aku bagi ke Mbak Intan ya. Dan untuk yang kontra di Abdika, oke? Oke, poin yang pertama nih untuk bahan diskusi itu ada keterbatasan SDM yang kompeten. Nah, salah satunya itu pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik perbankan syariah. Nah, menurut Abdika sama Intan itu bagaimana? Kalau menurut aku sih SDM yang berlatar belakang syariah itu penting banget ya. Karena SDM yang berlatar belakang syariah pasti memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, kayak larangan riba, goror, maisir. Hal-hal ini yang memastikan keputusan bisnis dan keuangan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kayak di jurnal yang pernah aku baca yang ditulis oleh Muhammad Makrufis yang berjudul Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami bagi SDM di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Tanjung Rohil yang ditulis di tahun 2019. Di jurnal itu dijelasin kalau lembaga keuangan syariah akan sulit untuk berkembang secara baik kalau SDM-nya nggak memiliki pengetahuan dan spirit dalam bidang ekonomi syariah. Misalnya, SDM yang berasal dari bank konvensional. Mereka yang sudah termindset konvensional maka akan sulit kalau ketemu dengan konsep-konsep yang ada di bank syariah. Oh, gitu ya Mbak Intan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi latar belakang nih, lulusan karyawan perbankan yang non syariah, ini bisa aja loh beradaptasi dengan cepat buat mempelajari regulasi syariah. Apalagi mereka ini biasanya membawa keahlian teknis yang praktis yang lebih luas. Kayak misalnya kalau lulusan FEB yang umum nih, Fakultas Ekonomi Bisnis Umum ini biasanya kan lebih paham mengenai ilmu seperti manajemen risiko, pemasaran, dan inovasi produk, yang mana itu ilmunya itu penting buat bersaing di pasar. Pada penelitian jurnal yang ditulis Weni dan Maulida tahun 2019 juga menunjukkan bahwa lulusan non-syariah yang bekerja di lembaga keuangan syariah ini memerlukan pelatihan. Terbukti dari pelatihan itu tuh dapat meningkatkan kinerja mereka, di mana setelah pelatihan mereka lebih memahami dasar-dasar perbankan syariah, yang lebih paham akan tugas-tugas mereka dan menunjukkan semangat kerja yang lebih tinggi berkat arahan dan pelatihan tersebut. Itu sih menurut saya bisa aja kalau misal orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah berlatar belakang non syariah. Dari segi pemahaman syariahnya perlu adanya pelatihan.
Betul banget, baik dari lulusan perbankan maupun dari, yang konvensional, keduanya itu memiliki nilai positif atau kebermanfaatan yang masing-masing ya. Nah, pada praktiknya prinsip syariah tidak hanya pada sebatas pemahaman saja, akan tetapi bagaimana prinsip tersebut tertanam pada setiap SDM yang kemudian mengaplikasikannya di lingkungan tempat bekerja. Karena identitas lembaga keuangan syariah adalah bagaimana ia berbisnis sesuai dengan prinsip syariah dan praktek perbankan syariah. Lanjut, aku mau bahas soal fleksibilitas dan inovasi dalam layanan. Nah, yang terjadi di lapangan dengan adanya regulasi syariah yang sedemikian rumitnya mempersulit proses bisnis LKS itu sendiri. Nah, bagi mereka yang bertemu langsung dengan nasabah, seringkali mendapat komplain dan diberikan solusi yang itu-itu saja yang pada akhirnya justru akan merugikan reputasi dari LKS. Maka dari itu, pada level terendah, terjadi persinggungan antara produk dengan prinsip-prinsip syariah dan dengan proses bisnis di LKS. Nah, menurut kalian, fleksibilitas dan inovasi dalam layanan itu seharusnya bagaimana? Menurut aku, salah satu indikator yang menjadi hambatan pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana salah satu faktor internal yang dialami perbankan syariah yaitu berupa keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan pemahaman pegawai bank syariah terhadap perbankan syariah masih kurang karena hampir 80% pegawai yang ada di bank syariah mempunyai latar belakang pendidikan yang nggak sesuai dengan perbankan syariah itu sendiri. Sehingga dengan adanya keterbatasan pemahaman SDM tersebut, maka menjadikan hambatan untuk perbankan syariah dan menjadi kendala yang mengakibatkan keterbatasan akses pemahaman antara bank syariah dengan masyarakat. Nah, kayak jurnal yang pernah aku baca yang ditulis oleh Sarah Nadia dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, di situ dijelasin kalau SDM yang berlatar belakang syariah itu penting banget untuk kemajuan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah itu sendiri. Karena SDM yang berlatar belakang syariah lebih cenderung mempertahankan integritas layanan syariah dan menjaga agar produk dan operasional tetap sesuai dengan hukum Islam tanpa kompromi. Jadi, lebih maksimal lagi dalam pelayanan terhadap nasabah. Wah, menarik ya Mbak Intan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lulusan pendidikan non-syariah, dalam konteks fleksibilitas dan inovasinya menunjukkan mereka ini yang lulusan non-syariah lebih cenderung memiliki kemampuan berinovasi dalam layanan. Seperti yang dikemukakan dalam jurnal yang ditulis Titik Hanuswati dan Muhammad Sanusi tahun 2023, meskipun berasal dari latar belakang non-perbankan syariah, mereka tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melayani nasabah. Kualitas pelayanannya juga bagus, kayak senyum, sapa, salam, serta menanyakan kebutuhan nasabah sesuai dengan standar yang diharapkan. Seperti yang kita tahu kan, kalau bisnis LKS ini atau perbankan syariah itu kan bisnis trust, yang mana kepercayaan nasabah itu yang utama. Jadi pentingnya ada pelayanan yang baik itu kan adalah kunci kepercayaan nasabah. Selain itu, lulusan non-syariah juga mampu membawa perspektif baru yang lebih fleksibel dan inovatif karena terbiasa dengan dinamika dunia keuangan konvensional yang terus berkembang. Hal ini menjadikan mereka aset penting bagi LKS untuk tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Baik, pada intinya fleksibilitas dan inovasi dalam layanan itu sangat penting, apalagi untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, SDM itu harus tetap terus beradaptasi dengan prosedur operasional dan kualitas layanan agar proses bisnis itu berjalan dengan baik. Nah, nyambung dari poin sebelumnya, saya akan mengangkat
poin yang lebih menarik lagi tentang keterampilan teknis dan pemahaman hukum syariah. Gimana ini menurut kedua teman saya? Keterampilan teknis dan pemahaman hukum syariah adalah dua komponen utama yang menjadi keunggulan dalam mendukung kemajuan lembaga keuangan syariah. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa operasi lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil tetap kompetitif secara ekonomi. Nah, lulusan ekonomi syariah memiliki dua komponen penting ini. Lulusan ekonomi syariah dibekali keterampilan teknis yang relevan dengan industri keuangan modern. Selain itu, lulusan ekonomi syariah juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang fikih muamalah, yaitu hukum Islam dalam transaksi keuangan, yang menjadi landasan utama operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, konsep halal dan haram pasti lulusan ekonomi syariah sudah hatam. Nah, dengan kombinasi keterampilan teknis dan pemahaman hukum syariah ini, lulusan ekonomi syariah mampu mendukung lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasi yang efisien dan kompetitif, sembari memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Kalau dari sisi saya melihat SDM di LKS, Lembaga Keuangan Syariah yang berasal dari lulusan non-syariah ini, ya mirip sama pertanyaan sebelumnya ya. Memiliki kinerja yang gak jauh beda, yang setara. Seperti yang lulusan perbankan syariah misalnya gitu. Terutama dalam keterampilan teknis dan pemahaman hukum syariah. Ini didukung sama jurnalnya Titik dan Muhammad Sanusi tahun 2023. Memang gak ada perbedaan signifikan antara kinerja mereka yang lulusan syariah maupun non syariah, karena ini bisa dilihat dari ukuran responsivitas dalam memahami pelatihan yang mencakup aspek-aspek hukum, akad syariah, jasa perbankan, dan produk-produk bank syariah. Bisa juga nih dilihat dari prestasi kerja yang diraih oleh karyawan berlatar belakang non perbankan syariah, juga menunjukkan bahwa mereka ini mampu menguasai materi yang diajarkan dengan baik. Nah, sebenarnya persoalan dari kehalalan produk transaksi sudah terintegrasi melalui sistem. Tinggal bagaimana SDM dapat beradaptasi dengan sistem dan menjembatani antara kebutuhan nasabah dan regulasi yang ada, seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya, saya ingin tahu pendapatnya dari Intan dan juga Abika. Bagaimana perbedaan antara SDM yang memiliki latar belakang syariah dan non-syariah untuk beradaptasi dengan kecepatan pembelajaran, seperti itu. Kualitas karyawan atau sumber daya manusia memang sangat penting sebagai penentu keberhasilan suatu bank syariah. Baik itu dari segi pemahamannya terhadap bank syariah itu sendiri, pengetahuan akan produk dan jasa dari perbankan syariah yang digunakan, maupun sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya dibutuhkan karyawan atau sumber daya manusia yang tepat dan dapat mengerti bagaimana sistem kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan merekrut karyawan lulusan program studi perbankan syariah. Lulusan program studi perbankan syariah, mereka lebih cepat beradaptasi dan memahami konteks spesifik lembaga keuangan syariah, seperti produk berbasis mudorobah, murabahah, dan ijaroh, serta dapat menjaga integritas operasional sesuai dengan fatwa dan regulasi syariah yang berlaku. Nah, hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Titik Husnawati Amini dan Muhammad Sanusi dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Karyawan Lulusan Non Perbankan Syariah di Bank Syariah yang ditulis pada tahun 2023. Nah, kalau dari sisi saya sih, yang lulusan non syariah dalam adaptasi dan kecepatan pembelajaran mengenai regulasi syariah di lembaga keuangan syariah didukung sama penelitian yang saya baca, yaitu jurnal yang ditulis Nadia Farhana dan Ahmad Tarmisi tahun 2016,
bahwa SDM di LKS ini berasal dari yang lulusan non-syariah seringkali membutuhkan waktu tambahan untuk beradaptasi dan memahami prinsip serta operasional syariah. Namun, dengan strategi pengembangan jangka pendek yang efektif, seperti orientasi melalui on-the-job training dan pelatihan berbasis analisis kebutuhan, mereka mampu kok mempercepat pembelajaran dan adaptasi. Hal ini juga memungkinkan lulusan non-syariah tidak hanya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan cepat, tapi juga dapat membawa perspektif baru yang segar dan inovatif dalam strategi bisnis. Memang untuk poin adaptasi dan kecepatan pembelajaran, SDM yang berlatar belakang syariah itu lebih unggul karena memahami prinsip-prinsip syariah secara lebih mendalam. Hal ini juga berguna karena nasabah itu beragam dan terkadang mempertanyakan secara mendalam bagaimana sih kesyariahan dari produk-produk yang ada di LKS. Kemudian lanjut ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu preferensi nasabah. Nah, menjadi SDM di LKS itu menjadi sebuah tantangan tersendiri loh, karena harus beradaptasi dengan regulasi dan lingkungan bisnis yang tujuannya adalah menjembatani antara kebutuhan nasabah dan regulasi syariah. Nah, menurut kalian berdua nih, preferensi nasabah itu bagaimana dilihat dari dua sisi yang berbeda? SDM yang memiliki latar belakang ekonomi syariah yang bekerja di lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi dan mempengaruhi preferensi nasabah. Keberhasilan lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, atau pasar modal syariah sangat bergantung pada kualitas SDM-nya. Sehingga SDM yang berlatar belakang ekonomi syariah yang bekerja di lembaga keuangan syariah memainkan peran kunci dalam memenuhi preferensi nasabah. Dengan kompetensi teknis yang kuat, pemahaman mendalam tentang syariah, serta sikap profesional dan etis, SDM tersebut dapat memberikan layanan yang sesuai dengan harapan nasabah, baik dari segi kepatuhan syariah maupun kebutuhan keuangan mereka. Preferensi nasabah terhadap SDM yang berkualitas di lembaga keuangan syariah berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas mereka terhadap lembaga tersebut. Mengenai preferensi nasabah sih, kalau dilihat dari latar belakang lulusan pendidikan yang syariah atau non syariah, sebenarnya balik lagi ya ke SDM masing-masing. Cuma kalau yang lulusan pendidikan non syariah biasanya cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan akan efisiensi, kenyamanan, dan layanan inovatif. Seperti jurnal yang pernah aku baca yang ditulis Muhammad Makruflis tahun 2019, yang mana nyatanya di lapangan itu disebutkan bahwa 90% SDM di bank syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau perbankan syariah, yang dapat menjadi tantangan bagi perkembangan bank syariah. Namun, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah didorong oleh pertumbuhan industri ini menunjukkan bahwa banyak nasabah lebih mementingkan kualitas layanan dan inovasi. Jadi intinya itu mementingkan kualitas layanan dan inovasi. Sumber daya manusia dengan latar belakang non syariah yang mungkin memiliki pengalaman lebih luas di industri perbankan konvensional ini dapat memberikan perspektif baru yang berkontribusi pada kepuasan nasabah dengan ekspektasi yang lebih modern. Meskipun ya banyak tantangan penguasaan prinsip syariah yang perlu diatasi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, menarik sekali pembahasan kali ini terkait sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah dari dua perspektif. Yang pertama, mereka yang memiliki latar belakang perbankan syariah, dan yang kedua, mereka yang memiliki latar belakang konvensional, dan masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Akan tetapi untuk SDM di lembaga keuangan syariah, mereka setidaknya harus memiliki pengetahuan syariah ya terkait prinsip-prinsip syariah, tidak hanya mengetahui, bahkan harus mengaplikasikannya dalam bisnis sehari-hari. Kemudian harus mengasah soft skill juga,
Di antaranya itu keterampilan interpersonal seperti kepemimpinan, kemudian kemampuan bekerja dalam tim, dan kemampuan negosiasi. Kemudian juga bisa mengasah keterampilan komunikasi, yaitu mampu menjelaskan produk dan layanan keuangan syariah kepada nasabah, terutama mereka yang mungkin tidak akrab dengan prinsip-prinsip syariah. Di pembahasan-pembahasan tadi, saya mengambil 2 kesimpulan untuk SDM di lembaga keuangan syariah itu harus memiliki setidaknya 2 kemampuan. Yang pertama itu adaptif, yang artinya mereka harus terus-menerus berinovasi dan menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, harus memiliki jiwa yang adaptif. Bagaimanapun perubahan yang terjadi, bagaimanapun persoalan yang terjadi, harus dihadapi dengan sikap adaptif. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif, di mana setiap SDM yang ada di lembaga keuangan syariah itu berkolaborasi atau membangun kerjasama yang sinergis antara satu dan lainnya untuk membangun bisnis yang baik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk diskusi kali ini. Terima kasih Ya, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.